المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور karena dari dulu sami sareng panjenengan semakin terpaan ning kono pancet
terpaan orang sehat. Terpaan lingkungan panjat orang sehat. Ya, kalau ibu makan di banyuanya dari pagi hingga tanggalnya nyari jaket tamu nemu jas itu kaji kalau di penghulu desa terkawal negeri karena orang masuk angin pakai jaket. Alhamdulillah anak pokoknya fenomena sakit ini sama mulai lambat gula sampean menghadapi penyakit nikah harus meniru sikap dari Nabi kita Ayub alaihissalam. Nabi Ayub nikah ajarku Rabbi inni masanya syaitan binusbi wa ala. Jawab Nabi Ayub, Nabi Ayub kesongkan maka beliau ajarku ya Allah terus makin terpaan akhirnya cekik setan masanya syaitan binusbi wa ala. Kalau penyakit napa artinya gula sampean harus memposisikan setan penyakit kepada setan dalam arti musuh bersama. Kalau tak usah kira-kira tersebut karena gula sampean kadang mikir sudah kan ada penyakit dari siapa lebih setan jadi kemana usah artinya apa kita tak usah berspekulasi seperti dalam hubungan sambian mungkin di saat penyakit gelat tak orang nyembunyi kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak orang semangat kita yang beribadah sosial maupun beribadah selain. Para datang sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Isra Mi'raj kita yang perlu kita ketahui adalah terjadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah uji kepada semapan ujian Allah Subhanahu. Jadi tumi kanjeng Nabi nikah cerai kanjeng Nabi nikah kasih ngaji. Jadi Sayyidatina Khadijah. Tapi ini bagaimana peran Khadijah dalam awal Islam? Senyelewat kanjeng Nabi, senyemangat kanjeng Nabi, seakhiri cerdak kanjeng Nabi. Ini Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba Sayyidah Khadijah ke situ. Mari nikah, mari potong kasih dan sedih Khadijah, maka kanjeng Nabi nikah kasih dan oleh Sayyidina Abdul Muthalib. Majari Abu Thalib nikah situ juga, Abu Thalib situ. Maka akhirnya kedua kanjeng Nabi itu potong tapi kanjeng Nabi ini saya Nabi bahkan belum sampai posal. Posal akhirat hijrah kakak amak atau Taif. Depak ke Taif, kanjeng Nabi sambut ke apa? Sambut ke Badar. Betul. Jadi saya kata ini kasih rasa beda. Tukang ngomong ini dulu. Jadi akhirnya Nabi ini sambut Allah. Itu lagi dulu teman depan Taif ini kan beberapa kali. Taif ini kan dari Mekah jalan belum terlalu 5 kilo. Jalur teknis ini kan. Pasti udah pak kota atas pas lapang. Lalu tempat lapang nikah. Orang Taif abelis. Jasanya Taif ini pakau dari Mekah lagi. Mulai bicara orang Taif abelis tapi berarti ekonomi kita. Ketika Rasulullah lewat semua lempar semua lempar batu. Akhirnya tak terima malaikat jibal, malaikat gunung tak terima, maka malaikat gunung maka dari Rasulullah SAW kanjeng Nabi apa? Orang malaikat seorang Nabi gunung berjenis
Jangan mengatur ya, karena kalau itu banyak bukti. Langsung aja. Nah, jawaban dari Nabi ternyata ada dari Nabi engkau kinarap nak kodona orang Taif min aslamihim qawlul yu'minuna billah. Kau kinarap nak kodona dari Taif berkau iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuat akhirnya termasuk benar-benar memperoleh sehingga berislam ke Indonesia dari mana? Dari Gujarat dan sehingga Islam ke Indonesia Nusantara dari mana? Dari daerah India dan sekitarnya rasa. Sehingga Islam ke India dan sekitarnya itu tak kelewat asal Abdurrahman bin Sayyid nikah sama orang Taif. Jek saya yang kalah, jek saya yang jadi nabi orang bulan pada bulan tak ada lepas aturan Islam ini. Karena ternyata Islam yang betul nikah dari nama Asia Selatan, daerah India, dan yang membawa Islam ke sana keturunan Taif. Cek sakit harus di mas kampung, maka insya Allah karena akal tak ada depan. Dengan kebenaran sekilas beremah ketokohan daripada Nabi Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi Taif Yosef mulai Mekah. Tidak bahasa saya bahasa boleh dan tidak maka kanjeng Nabi ini kosa bini mate majeri mate tolan ketum atau dua pas kier kalau Yosef pas derma apa dibunuh kanjeng Nabi dijadikan di sana Allah kaku acak bisa langsung ke Allah Islam itu jadi seperti muntah cak maturun Muhammad baru menentunya letakkan dari baru mulai merawat yang Taif baru lepasan yang Mekah mayu naik berenang seakan-akan ada maka untuk Islam nikah pertama mengajarkan kita pada nikah Mozambik dari temor terkuat di otak dari berdekat dari laut dari tangan macam-macam dibunuh kita harus berubah lagi. Mereka pelajaran yang pertama dari Islam. Maka orang berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selama dua Islam nikah kedua kisah para ulama adalah ujian iman. Ujian iman. Jadi Rasulullah nikah para ibu kan Isra Mi'raj nikah sambil lawan kaki biasa Rasulullah agama dari Mekah dekat Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa berbentuk mengkasak kanjeng Nabi lepas landas ke kalah. Sama kilo dari Mekah ke Masjid ke Palestina. Nikah sekitar 2000 kilo. Kanjeng Nabi mangkat dari Isa di Mekah, mangkat 2000 kilo sebelum subuh datang. Masuk akal apa tadi? Nah, masuk akal apa tadi? Ya masuk akal kalau 2000 kilo dia kan di kantor Jakarta, jam datang sama kaki. Jadi saya Islam yang masuk akal. Berhubung Islam dari 1500 tahun yang lalu kita ada pesawat, tak masuk akal. Bukan masuk akal kalau begitu kan pada Jakarta, paling pesawat belum macet, becek, PP macet, masuk akal. Waktu itu tak masuk akal. Maka ketika kanjeng Nabi kepada makumpul dengan mari kuat makumpul dengan maka kanjeng Nabi ini merasa wahai umat Mekah apa Muhammad ini membaca
Singapura sengkok mama entah negara ke Palestina sudah sekarang itu data ya kuat tanah Palestina 1000 kilo maka jalan Malaysia sudah tak kini masuk maka aku udah akhirnya udah nikah saya acak kini aja kagak kini nanti berarti memang ada Pak Palestina iya kok telah tanya kan bener-bener pelabuhan masjid Palestina lagi lah baru udah tanya saya tahu ini masjid Jami Bekasi gitu meningkat nih udah tanya bener-bener pelabuhan masjid Jami boleh sedih saja kota berjenda yang ada tempat mito. artinya apa? Layaman mereka pertanyaannya kan enggak logis muncul pertemuan Pak Palestina berpengaruh Masjid Aqsa ya apa mereka kayak akibat ketua RT General sampai ketua RT Palestina jadi kesan-kesan lalu tapi berhubung Israel ketika judulnya bisa awalnya tidak ambil pusing maka kan yang Nabi bilang datang malaikat Jibril maka di malaikat Jibril kanjeng Nabi ditembus pandangan Palestina bermasjid Palestina kayak jumlah kanjeng Nabi kota dan bayangkan Polan sama mencari tanah Palestina kiburu datang sebelum suatu apa yang dikata Abu Bakar maka Abu Bakar jawab mungkin Muhammad mencaukku sekok pancanya 100%. Maka Abu Bakar beda Siddiq orang yang benar-benar jujur orang ekspresi. Jadi Allah jadi Allah berarti kita sedang merusak indera hati kita sendiri. Maka kita berulama berdorong nikah ke nyawa Abu Subah nikah ke makan ke jalannya santri dulu acara habis dulu ke kiai kiai si paling populer saat itu nyawa Syekh Muhammad akhirnya habis apa terbulan tergelap makanya maka Syekh Muhammad nikah kalau kasafnya aku amal ya Allah ini kesan trebula imra'atu kebanyakan aku itu kenapa ya Allah maka Tuhan Muhammad wahai aku kali itu lalu makan be'en makan be'en celaka salah apa be'en erampok be'en ketengore sedang Muhammad padahal dia bisa mengatakan akhirnya saya Abdul nikah bingung dorong ya abis ini selama mereka pijak selama kan paspor kata tidak dia bagi ulangnya dia lain dan dukun lain akhirnya artinya tuh terang dilani betapa tuh terang dilani atau asyabul qadir al-jilani akhirnya saya ulama kadang selamat soki tahun biaya akhirnya makan singkat cerita makan abis ini segala cerita oleh 3.000 dinar jadi saya makan yang modal aja saya 500 juta oleh 2 miliar kaya Dina mulia setong betul orang ini kentar ke toilet umum kan biasanya udah dokter di rumah kan ya sahabat pesen dina ya kakek pas kau aja akhirnya mulai ke hotel lah tidak pak ke hotel lah orang yang nikah ambil piacaro era pokoknya sampai acara cerita itu langganan itu bener-bener langganan bener-bener longku mereka ketemu ini selalu nikah akhirnya orang
sedengmu tulian dalam sholat khususnya berjamaah sarang ancaman orang sing ngenteng ngaji sholat mulai berjamaah kantor di kantor malaya masjid al-falah juga kantor bisa selesai jumatan juga kantor sekantor atau selangkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring mana ibadah boleh situng hati ulang dari perwakilan muslimah. Nyatar ya Ustaz Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalampun pasipun keterangan ataupun penjelasan sekalian ampun eka orang arisan bahwa peristiwa dari Isra itu Rasulullah dan Mi'rajnya mendapat perintah sholat. Namun dari perintah rakaat itu sebelum kaum ini kita itu peristiwa perintah berupa puasa apa melalui peristiwa sebelumnya dan juga zakat melalui peristiwa apa kalau haji melalui peristiwa dari Nabi Ibrahim yang belum saya ketahui mohon penjelasan dari peristiwa diperintahkannya puasa dan zakat. Kita itu hanya penjelasan dan al-muqarrar. Kita itu warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur salam dari Terima Ustaz Hasyim Asy'ari. Kak Dinto ada dua pertanyaan. Yang pertama yang Kak Dinto dari Ustaz Muhammad Safri Zain, sarjana ekonomi. Beliau Kak Dinto bertanya keutamaan daripada sholat toh juga ancaman bagi orang yang melalaikan sholat. Kemudian yang nomor dua Kak Dinto dari Taretan Ustaz Hasyim Asy'ari, manabi perintah sholat Kak Dinto diterima melalui peristiwa Isra Mi'raj, kemudian perintah haji melalui peristiwa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, manabi peristiwa puasa Kak Dinto melalui apa? Pertanyaan beliau. Sekak Dinto nyona keakui memberikan pencerahan. Motor selangkong ini kecil menarik karena semula sampeyan memang seorang lagi sekut ngenteng. Pertama bahwa sholat itu hitung-hitungan ibadah yang apabila ditinggalkan oleh Allah itu diancam dibunuh. Jadi sobung syariat semon oleh sengaja atingkan haknya dibunuh nih sobung kecuali sholat. Jadi mohon maaf seumpama sampeyan bener-bener sampeyan bersetengah orang tak bejeng duhur sampai adzan maghrib. Mereka kan uji kepakai ini, tapi proses pembunuhannya itu memang lewat pengadilan agama. Tapi bahkan anda kata orang hendak pakai tanpa pengadilan agama, darahnya itu halal dalam arti dia tidak boleh dikisos meskipun tetap halal. Nika punya kok penakut, tapi menunjukkan betapa beratnya syariat sholat. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditawar, bahkan ketika ditinggalkan diancam dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. Contoh misalnya kamu sudah gue lebih sampai ya cerdik misalnya di guru mulai ketika ya cerdik
mun tak bisa sholat mancing sholat tojo, mun tak bisa sholat tojo sholat tidur mereng, tak bisa tidur mereng sholat tidur gentang, tak bisa sholat tidur gentang sholat dengan gerakan mata, tak bisa gerakan mata jalankan syariat sholat lewat hati. Ada apa bayar lagi sholat tak bisa bayar lagi lewat hati untuk orangnya. Cuma pertanyaannya sedikit. Beda orang, misalnya, ini sering terjadi di keluarga kita. Misalnya keluarga kita ngamar sakit, akhirnya sakit rumah sakit infus tanaman, mari tabrakan bila infus tanaman. Akhirnya kita kan kalau entengan. Dari rumah sahabat yang ngejaya najis kapi lah barokah masalah mereka tak nanti diibi. Saya yakin lebihnya engkau tanam dengan kacer tong produk infus tong gip masalah ada diibi. Pikirannya nggak sedikit kecil biasa betul kita kan. Pernah tuh sampai mikir sedikit. Tidak apa timbul selain kan sedikit. Padahal kita itu diajarkan di syariat bagaimana cara wudhunya orang yang ada perbannya, bagaimana cara wudhunya orang yang ada infus di tangannya, kapan dia wajib diada atau tidak, tayamumnya kapan dan sebagainya itu ada syariatnya. Makanya terbulan di koroman ke telok tempat nikah kapi digulai mulai dari tohara nikah dalam pertangan dari infus. Cara mengukur di rumah anak apa orang kita ini sekut mikir simpel torah kata ada aja pasangan ya kira dua laki lah keluar di rumah sakit lah bodoh tadi kok sampurna ayah kok najis kapi ya pada infus kan tadi kan iya tak mati mau kita sampai keluar di rumah sakit mati berarti kita itu membiarkan orang tua kita mati dalam keadaan layak dibunuh oleh agama. Kan gitu. Tapi nak malu banget. Besok kita sakit datang tangan. Tidak mati pokoknya. Kan sedikit kita. Berarti kita membiarkan orang yang kita cintai mati dalam keadaan melakukan dosa yang paling besar. Karena meninggalkan sholat itu levelnya itu selevel dengan membunuh, termasuk sabi'il biqah 7 dosa yang paling dahsyat. Dan kita ini tak perlu dapat asal bagaimana cara sholat, lalu karena cara infus dan sebagainya. Nah itu mestinya sudah layak kita memikirkan fikih sedetail itu. Cepat bingung. Bagaimana sulit gue lambat Pak Bibi pernah stroke, kain mulai dengan stroke. Beliau cek marwater dalam arti cek marwater luas sholat memang betul full lengkap. Akhirnya dulu aku sahur supaya tanah anika kain nikah kunci bolehnya kaku jamaah. Jadi sholatnya kalau otoboy Duhur asar jemaah takdim atau tahir, maghrib isya takdim atau tahir dan subuh. Ini sama sakot saja. Ini kayak kamu sama setelah siapa motor liberian kakak jauh tempat waktu diburin ada juru bicara misalnya abu. Karena dulu saya motor, jadi ayu kain untuk mau jamaah. Akhirnya dia mau jamaah dan alhamdulillah tidak ada satupun sholat yang harus diqadha. Karena kita perhatikan betul. Maka kita nikah leres satu-satunya ibadah yang apabila ditinggalkan diancam halal darahnya oleh agama hanya sholat. Tetapi kita minta pengertian mereka boleh itu nunggu kan jadi dekitin nama telah ekobo atin nama teh bidan modern tak bisa kita tahu bahwa sholat orang mati menurut turun utama itu tidak sah
tak sah. Menurut kaum mutamat semua mazhab mengatakan tidak sah. Tak usah ya kodok. Kalau dalam mate wa alaysa lil insani illa ma sah. Meskipun ada qaul yang sangat dhaif yaitu Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bolehlah kita kodoi keluarga kita yang punya tanggungan sholat setelah mati kita kodokkan. Tapi ini kan qaul dhaif. Gula bahasa anak ulama qaul dhaif bukan qaulnya gula alaran sampai qaul dhaif, tapi ini menunjukkan betapa dosanya orang yang mati meninggalkan sholat itu tak semudah itu ditebus kalau bukan qaul. Tak semudah itu karena sholat nikah ibadah yang mahdoh, ibadah yang murni sehingga tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sekaligus kipur ya laki mun sholat dan Isra Mi'raj dan lepas zakat dan haji. Engki semua syariat ada tahunnya, tapi tidak seistimewa sholat ini kan. Akad pasal nikah syariat lengkapnya tanggal 2 Hijriah. Jadi rek Islam nikah selama 15 tahun tidak puasa. Bahkan puasa kali pertama itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura. Jadi Rasulullah ini kita ke Madinah, mangki rek Madinah apa satangkeun sana Asyura. Maka Kanjeng Nabi mereksa arapa wahai Madinah Yahudi, kalian itu puasa Asyura. Maka orang Yahudi jawab, mereka memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Secara Yahudi. Maka Kanjeng Nabi ajab, nahnu ahaqqu bi Musa minhu. Murabata Nabi Musa, orang Yahudi berkorban berani, ya wajiban korban berani, mau jadi Nabi Musa yang Nabi. Mayo apa saja? Akhirnya Kanjeng Nabi apa Asyura karena syariat tak orang mukmin boleh bersambian, kan? Iman dan seterusnya para nabi. Kita kalau ada Yahudi Nasrani, dari Yahudi Nasrani ini kan syariat tak yuk minum bibadin, nak minum bibadin, wa nakfuru bibadin. Tapi saya pilih Yahudi ini patajan kalau Nabi Musa, Nabi Uzair putra Allah, tak pataja kan Nabi Israel. Paling sepakat kalau Nabi Ibrahim itu semua agama semawi sepakat. Tapi kita nikah iman dan seterusnya para Nabi, maka kita dimulai dari puasa Asyura, cikal bakal daripada puasa Ramadan, baru setelah 2 tahun disyariatkan puasa Ramadan. Begitu juga zakat. Zakat ini kan tahun 2 Hijriah. Jadi 15 tahun tidak ada zakat. Begitu juga haji kemudian boleh. Haji nikah tahun 6 Hijriah. Jadi mungkin buruk tak hasim abida'aki seakan-akan haji nikah Nirodin syariat Nabi Ibrahim enten semua syariat kona sholat itu mulai Nabi Adam baca pasal mulai dari Nabi terdahulu haji bahkan qoblal bisa sebenarnya tahun hijrah kan yang mulai mereka haji kan. Jadi raja di Yaman ini kenapa ada batu di Mekah pahalanya kuat? Mak Yaman kalah akhirnya kebai Ka'bah dia yang persis banjir Mekah sampai Yaman. Pakun ala kajuk. Mendapat maju berarti si asli boy ya bukan malah pindah ke bukti kan sudah Yaman. Ternyata Allah tak terima tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahu asfib. Jadi pun masalah haji ini mulai dari Nabi Adam. Orang yang pertama kali tawaf Nabi Adam sama. Cuma beberapa syarat haji memang terinspirasi dari Nabi Ibrahim sesuai firman Allah wa tarakna indal baqin wa fil baqin Al-Qur'an
wa taraknahu indal baqin, dan aku abadikan Ibrahim pada umat-umat setelahnya lewat syariat beberapa syariat haji. Jadi nikah memang leres dan lagi syariat sholat kita itu harus diperbaiki. Kita sampai membiarkan yang sepor kita yang mati dalam keberadaan tak sholat juga sejak sampai membiar bingung dari mana kamu apa pesan menolokan embu gula ni kalau apa pesan menolong apa gula ni kamu bani kalau apa pesan menolong kita tanya ustaz udah macana ngadusin mempersen audu'i nalayakan beda infusa nalayakan beda gips dan sebagainya. Nanti bisa tanya ke ustaz prakteknya, tapi paling tidak sampai kita membiarkan mereka dalam keadaan darahnya halal dibunuh oleh Allah. Terus terjadi paling taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz terus lakon. Terima kasih. Ampun cukup jelas apa yang disampaikan oleh beliau. Maka untuk sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Haji Muhammad Habrari yang telah memberikan pencerahan tentang peringatan Isra Mi'raj pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat agar supaya kita senantiasa dapat meningkatkan amal ibadah kita, utamanya yaitu adalah amal ibadah sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan acara ini akan diakhiri dengan pembacaan doa dari Haji Muhammad Habrari kepada beliau dihaturkan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم